Pesona si gadis desa, episode 136 dengan judul Casanova Setia. Selamat mendengarkan. Halo sayang, kau sedang apa? Tanya Vedo sambil memutar-mutarkan kursi kerjanya. Mendadak dia merindukan suara merdu milik Luri. Jadi memutuskan untuk menelpon sebentar agar rasa penat yang dia rasakan bisa sedikit berkurang. Aku baru saja selesai makan malam bersama yang lain, Kak. Kakak sendiri sedang apa? Apa sudah makan? Jawab Luri dari seberang telepon. Vedo langsung memilin bibir bawahnya saat ditanya seperti itu oleh Luri. Meleleh. Itu sudah pastilah. Siapa yang tidak akan merasa seperti ini jika mendapat perhatian dari gadis yang kita sukai? Apalagi gadis itu adalah Luri. Sudah pasti Vedo sangat amat merasa bahagia karenanya. Belum sayang, aku masih di kantor. Ada beberapa pekerjaan yang harus selesai malam ini juga. Jawab Vedo. Sekarang kau sedang melakukan apa? Di kamar atau sedang berada di ruangan lain? Aku di dalam kamar, Kak. Sedang mengemasi barang yang akan Vedo mengerutkan kening saat Luri tiba-tiba menjeda perkataannya. Wajah yang tadinya terlihat bahagia langsung berganti dengan raut penuh kecurigaan ketika Vedo tersadar kalau Luri baru saja menyebut kata mengemasi barang. Mungkinkah gadis desanya ini berniat bepergian? Tapi kemana? Dan kenapa juga Luri tidak melanjutkan perkataannya? Menggantungkan kata yang seolah sangat rahasia. Apa yang sedang ditutupi Luri dariku ya? Ini bukan pertama kalinya dia membuatku curiga. Tapi apa alasannya? Batin Vedo bingung. Luri, sekarang tolong kau jawab jujur pertanyaanku. Kau bilang kau sedang mengemasi barang. Ingin pergi kemana? Ingin pergi kawin lari dengan Galang atau bagaimana? Aku bukan berniat membatasi pergaulanmu ataupun selalu ingin tahu apa saja yang akan kau lakukan. Aku hanya khawatir sayang. Aku takut kau kabur dengan teman sekelasmu itu. Ucap Vedo mulai melantur. Dia benar-benar sangat takut Luri berpaling pada pria lain. Untuk beberapa saat tak terdengar jawaban apapun dari dalam telepon. Tapi sedetik kemudian, terdengar suara tawa renyah Luri yang seperti sedang menertawakan ucapan Vedo. Ya ampun Kak Vedo, untuk apa aku kawin lari dengan Galang? Dia itu temanku, kami bukan pasangan kekasih. Kau ini ada-ada saja sih Kak. Sudah ya, jangan berpikir macam-macam. Aku mengemasi barang karena tadi baru saja pergi berbelanja dengan Nania. Kenapa kau bisa sampai terfikir ke arah sana sih? Aneh. Lagi pula siapa suruh kau menggantungkan perkataanmu tadi? Jadi wajar saja kan kalau aku berpikir seperti itu? Membuat kaget saja. Vedo menarik nafas dalam-dalam kemudian menghembuskannya perlahan. Lega rasanya karena Luri bukan ingin pergi melarikan diri dengan Galang. Tadinya Vedo sudah negatif thinking, tapi untungnya Luri langsung memberi penjelasan yang membuatnya merasa sangat lega. Oh iya sayang, sampai detik ini kau masih belum memberitahu universitas mana yang akan kau pilih untuk melanjutkan pendidikan. Bisa tidak sekarang kau mengatakannya? Aku lelah menjawab pertanyaan ayah dan ibu di rumah. Mereka selalu saja menanyakan hal ini setiap hari. Ucap Vedo saat terkenang bahwa Luri tak pernah mau menjawab pertanyaan tentang di mana dia akan melanjutkan kuliah. Sebenarnya bukan karena hal ini saja alasan Vedo bertanya seperti itu. Akan tetapi ada hal lain juga yang mendasarinya. Ya,
Vedo merasa ada yang tidak beres dengan Luri. Gadis desa ini seperti sengaja menutup-nutupi tentang di mana dia akan melanjutkan pendidikan. Sebenarnya tanpa bertanya pun Vedo bisa meminta anak buahnya untuk mencari tahu penyebab kenapa Luri selalu menghindar setiap kali dia menyinggung tentang sekolahnya. Akan tetapi Vedo lebih memilih untuk mendengarnya langsung dari mulut gadis ini. Juga karena Vedo yang tidak mau dianggap lancang karena sudah ikut campur terlalu jauh dalam kehidupannya Luri. Dan seperti yang sudah-sudah, butuh waktu lama untuk Vedo mendapat jawaban dari Luri. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas kebungkaman Luri semakin menguatkan dugaan Vedo kalau memang benar ada rahasia yang sengaja ditutup-tutupi. Dan hal ini sedikit banyak mulai memantik amarah yang selama ini terpendam jauh di dalam diri Vedo. Kak Vedo, aku tahu sekarang kau pasti sedang berpikir yang tidak-tidak tentangku. Aku maklum, tapi sungguh tidak ada rahasia apapun yang sedang kusembunyikan darimu. Aku bukan tidak mau memberitahumu, Kak. Akan tetapi aku memang belum memiliki jawaban untuk pertanyaanmu tadi. Jangan marah ya. Nanti setelah semuanya siap, aku pasti akan langsung memberitahu universitas mana yang akan kupilih. Dan tolong jangan pernah berpikiran kalau aku akan pergi melarikan diri dengan Galang. Aku selalu ingat dengan janjiku, Kak. Jadi kau tidak perlu merasa cemas. Ucap Luri berusaha menjelaskan dari dalam telepon. Saat Vedo hendak berbicara, pintu ruangannya diketuk oleh seseorang. Dia lalu meminta Luri untuk menunggu sebentar sebelum akhirnya mempersilahkan orang tersebut agar masuk ke dalam. Ved, kau sedang apa? Pekerjaanmu sudah beres belum? Tanya Matteo seraya berjalan masuk ke dalam ruangan. Aku sedang mengobrol dengan Luri, Ayah, dan masih ada beberapa berkas yang belum selesai aku periksa, jawab Vedo. Kenapa? Apa Ayah sudah akan pulang ke rumah? Matteo mengangguk. Dia kemudian duduk di sofa, melipat tangan di depan dada sembari memutar bola matanya jengah, melihat Vedo yang sedang menaik turunkan kedua alisnya. Sungguh sangat sialan anak ini. Berani sekali Vedo meledeknya. Luri, jangan percaya dengan ucapan buaya yang sedang bicara denganmu. Di sini Vedo selalu bergenitan pada wanita-wanita yang ditemuinya. Tinggalkan saja dia sebelum kau menyesal. Bola mata Vedo seperti akan terbang keluar saat ayahnya tiba-tiba berteriak sambil menebar fitnah kejam. Khawatir kalau Luri akan termakan fitnah kejam tersebut, Vedo pun segera mengklarifikasi bahwa tuduhan ayahnya sangatlah tidak benar. Sayang, kau jangan percaya pada kata-kata ayah barusan ya. Aku adalah pria yang sangat setia. Aku tidak mungkin mengkhianati cinta kita. Dulu memang aku seorang Casanova, tapi sekarang tidak lagi. Hati, mata, nafas, dan juga hidupku hanya untukmu seorang, sayang. Tolong percaya padaku ya. Jangan khawatir, aku tahu Paman Matteo sedang bercanda saja, sahut Luri dengan suara tawa tertahan di balik telepon. Kau benar percaya padaku kan sayang? Tanya Vedo memastikan. Dia khawatir kalau Luri hanya sedang berpura-pura mempercayainya saja. Vedo tentu tidak mau kalau hubungan mereka sampai merenggang gara-gara fitnah ayahnya barusan. Iya Kak Vedo, aku sangat percaya padamu. Vedo langsung menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Luri. Setelah itu dia melirik sinis ke arah pria paruh baya yang sedang tertawa sambil menutupi mulutnya. Untung saja kau itu adalah ayah kandungku. Kalau bukan, kepalamu pasti sudah botak di tanganku, ujar Vedo dalam hati. Kak, sudah dulu ya. Kau itu kan masih harus bekerja.
dan Paman Mateo juga sudah menunggu untuk mengajakmu pulang ke rumah. Nanti saja ya baru disambung lagi obrolan kita. Aku tidak enak. Begitu ya. Ya sudahlah, nanti kita lanjut mengobrol lagi setelah aku sampai di rumah. Bahaya, karena di sini ada kelelawar berkepala manusia yang sukanya mengganggu kemesraan orang lain. Sahut Vedo dengan sengaja menyindir ayahnya. Kau ini, Kak. Kalau begitu aku matikan dulu ya panggilannya. Hati-hati saat pulang nanti, dan jangan lupa untuk makan malam terlebih dahulu. Siap, Bos, sahut Vedo semeringah saat kembali menerima perhatian dari Luri. Setelah itu panggilan terputus. Sambil menyenandungkan lagu cinta, Vedo kembali menggarap pekerjaannya yang masih lumayan banyak. Dia dengan sengaja mengabaikan keberadaan ayahnya karena masih merasa kesal atas kelakuannya tadi. Lucu juga ya melihat Casanova merajuk. Celetuk Mateo kembali mencari masalah. Aku ikan, aku tidak dengar, sahut Vedo tanpa mengalihkan perhatian dari berkas yang sedang dia periksa. Mateo tertawa. Setelah itu dia tak lagi mengganggu putranya. Mata Mateo fokus menatap layar ponselnya, di mana di layar tersebut terpasang wajah seorang wanita cantik yang selalu saja membuatnya merasa rindu. Siapa lagi kalau bukan Nyonya Abigail A.G., si Dewi Perang yang telah berhasil membuatnya bertekuk lutut.